Jadi hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik. Saya akan cerita terlebih dahulu kisah dari dalam Alkitab, yaitu dari buku Esther. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya kisah tentang Esther ini. Esther adalah seorang Jewish, seorang Yahudi yang menjadi seorang ratu pada zamannya. Nah, tapi pada zaman Esther ini ternyata ada orang yang jahat namanya Haman yang mencoba untuk membasmi atau memusnahkan semua orang-orang Yahudi. Dan ketika Esther tahu, hatinya menjadi sedih. Dan dia pun pengen berjuang bagi bangsanya. Dia pengen menghentikan Haman. Tapi yang menarik adalah kalau misalnya kita baca Alkitab kita baca buku Esther, ternyata Esther bukannya berstrategi gitu. Dia bukannya ngumpulin orang-orang Yahudi, yuk kita berstrategi bersama-sama. Dia juga bukannya menyuruh para orang-orang Yahudi termasuk dirinya untuk belajar kungfu, atau belajar berperang, atau belajar boxing. Enggak. Melainkan yang dilakukan oleh Esther adalah dia meminta orang-orang Yahudi dan juga orang-orang di bawahnya untuk berpuasa bersama dan berdoa untuknya selama 3 hari. Kita baca yuk ayatnya. Pada Esther 4 ayat 16 dikatakan begini. Kata Ratu Esther, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi ternyata pada zaman itu, kita nggak bisa asal-asalan datang kepada raja. Kecuali kalau misalnya dipanggil sama raja. Kalau misalnya raja nggak manggil, tiba-tiba kita datang, itu bisa membahayakan diri kita. Bisa membuat kita dibunuh. Nah, tapi Esther karena dia tahu bangsa Yahudi mau dibasmi oleh Haman ini, dia tahu dia harus menghadap raja. Tapi Esther juga nggak yakin, aduh gimana ya? Mungkin juga raja nggak akan senang pas aku datang, mungkin aja aku malah mati. Maka itu dia meminta orang-orang Yahudi, ayo kita semua berpuasa bareng-bareng. Semoga pas aku datang aku nggak dibunuh, melainkan bisa menyelamatkan kita semua. Esther ngerti banget bahwa permasalahan ini nggak bisa diselesaikan dengan kekuatannya sendiri. Dia butuh pertolongan sorgawi, yaitu pertolongan dari Tuhan. Maka itu dia meminta orang-orang untuk berpuasa bersama-sama demi keberhasilannya. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita harus mengerti bahwa ada kuasa di balik puasa. Ini yang akan menjadi judul khotbah aku hari ini. Ada kuasa di balik puasa. Teman-teman, mungkin beberapa dari kita hari ini ada yang bertanya-tanya, puasa itu sebenarnya apa sih? Fungsinya apa sih? Mungkin kita udah sering mendengar kata puasa, tapi kita masih belum ngerti. Belum tahu apa sih alasannya. Nah, hari ini kita mau belajar sedikit. Apa sih arti dan tujuan dari puasa ini? Nah, puasa itu penting karena ketika kita taat kepada Tuhan secara fisik, Tuhan mengirimkan bantuan di alam yang tidak kita lihat. Ketika kita taat kepada Tuhan secara fisik, termasuk puasa, Tuhan akan memberikan pertolongannya, mukjizatnya, berkatnya secara tidak kita sadari. Karena sebenarnya ada yang namanya alam roh. Sebuah alam yang kita nggak lihat. Kalau misalnya kita baca Alkitab, dikatakan bahwa apa yang kelihatan tercipta dari apa yang nggak kelihatan. Jadi sebenarnya meskipun, contohnya ya, saya kasih contoh. Misalnya kita aja nggak lihat yang namanya oksigen ya. Tapi hanya karena kita nggak melihat oksigen, bukan berarti oksigen nggak ada ya. Kita mungkin nggak bisa melihat yang namanya oksigen, tapi oksigen ada. Kita bisa merasakannya karena kita menghirupnya supaya kita bisa bergerak atau bekerja dengan baik tubuhnya. Nah, sama halnya dengan alam roh. Yang namanya Tuhan juga. Kita nggak bisa lihat Tuhan, kita nggak bisa lihat alam roh, tapi beneran ada. Dan ketika kita taat sama Tuhan secara fisik, Tuhan akan memberikan pertolongannya untuk kita di sebuah alam yang tidak kita lihat. Nah, salah satu kita bisa taat secara fisik kepada Tuhan adalah lewat puasa. Karena puasa merupakan sesuatu yang diarahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Nanti kita bakal belajar fungsi-fungsi dan tujuannya. Tapi hari ini aku pengen menegaskan dulu bahwa ada yang namanya berkat di balik ketaatan kita. Aku pengen kasih contoh kisah pada Keluaran 17. Pada Keluaran 17 waktu itu diceritakan bagaimana Musa memimpin bangsa Israel untuk melawan orang-orang Amalek. Dan orang-orang Amalek ini kuat. Musa sadar dia nggak bisa menang bersama bangsa Israel dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka butuh kekuatan Tuhan. Jadi mereka minta pertolongan kepada Tuhan dan Tuhan berikan arahannya. Oke Musa, gunakanlah tongkatmu. Itu yang akan menjadi senjatamu. Singkat cerita, Musa taat sama Tuhan. Dan ketika bangsa Israel sedang berperang, Musa mengangkat tongkatnya. Dan sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, bangsa Israel bisa memukul mundur orang-orang Amalek.
Tapi dikatakan ketika Musa menurunkan tongkatnya, bangsa Amalek yang memukul bangsa Israel mundur. Jadi ternyata kalau misalnya diangkat, menang, diturunin, kalah. Diangkat, menang, diturunin, kalah. What happened? Jadi ternyata ketika Musa taat secara fisik kepada Tuhan, Tuhan memberikan bala bantuannya di alam roh. Mungkin di alam yang tidak kita lihat ada malaikat-malaikat Tuhan yang menyerang bangsa Amalek sehingga mereka terpukul ketika Musa mengangkat tongkatnya. Tapi ketika Musa menurunkan tongkatnya, mungkin saja para malaikat Tuhan menjadi mundur. Akhirnya bangsa Israel terpukul. Nah, intinya adalah apa sih teman-teman? Intinya adalah ketaatan kita secara fisik ternyata mengaktifkan sesuatu di alam roh. Termasuk ketika kita puasa. Mungkin ketika kita puasa, kita nggak melihat ada apa-apa yang terjadi. Tapi percayalah, ada sesuatu yang lebih besar yang tidak kita lihat yang sedang terjadi. Saya kasih contoh satu lagi ya, cerita. Kalau tadi kan masih konsepnya doang, cerita tentang Musa angkat tongkat. Sekarang kita bakal lihat efek atau dampak dari puasa di dalam Alkitab, yaitu kisah pada Daniel 10. Diceritakan pada Daniel 10, waktu itu Daniel memiliki sebuah masalah. Jadi dia berpuasa dan berdoa kepada Tuhan selama 21 hari. Dan setelah 21 hari ini tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang kepada Daniel dan mengatakan kepada Daniel seperti ini. Daniel, sebenarnya dari awal kamu berdoa dan berpuasa ini, aku sudah berangkat kepada kamu. Tapi di tengah perjalanan aku dihadang oleh Prince of Persia. Bahasa Indonesianya penguasa Persia. Nah, mungkin teman-teman berpikir ini artinya adalah seorang manusia di Persia. Bukan. Ini berbicara tentang roh jahat yang menguasai tempat itu. Dan malaikat mengatakan bahwa dia dihadang oleh roh jahat ini. Tapi karena Daniel tidak berhenti berdoa dan berpuasa pada hari pertama, melainkan terus berdoa dan berpuasa. Dia terus meminta pertolongan dari Tuhan selama 21 hari ini. Akhirnya dikatakan oleh si malaikat bahwa Archangel Michael, malaikat Mikael yang merupakan malaikat perang, datang untuk menolong sehingga malaikat itu bisa menerobos dan sampai kepada Daniel. Jadi ternyata ketika kita berdoa dan berpuasa, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong kita. Begitu pula di dalam kehidupan kita, bukan hanya di kehidupan Daniel doang, melainkan juga di kehidupan setiap dari kita, teman-teman. Ketika kita berpuasa dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan mukjizatnya di alam roh, di alam yang mungkin tidak bisa kita lihat. Tapi percayalah, akan ada dampak yang luar biasa, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, sebenarnya di dalam puasa itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis puasa ala Kristen. Yang pertama adalah puasa biasa. Puasa biasa ini artinya adalah kita nggak makan, tapi kita masih minum. Itu puasa biasa. Yang kedua adalah puasa penuh. Puasa penuh itu kita nggak makan, dan kita juga nggak minum. Yang ketiga adalah puasa sebagian. Puasa sebagian adalah di mana kita masih makan, masih minum, tapi ada beberapa yang kita nggak makan. Yang biasanya kita makan dan kita suka, kita nggak makan selama kita puasa. Contohnya, seperti di dalam kitab Daniel. Waktu itu Daniel puasanya puasa sebagian. Daniel nggak makan daging-dagingan atau makanan-makanan yang dianggapnya enak. Mainkan dia makan makanan sayur-sayuran untuk beberapa hari. Jadi itu puasa sebagian yang dilakukan oleh Daniel. Kita juga bisa melakukannya. Mungkin sama ini kita suka makan ayam, makan babi, makan sapi, makan kambing gitu. Suka kita yang namanya daging-dagingan. Tapi kita pilih, oke, Tuhan, aku pengen puasa sebagian buat Tuhan. Jadi kita mungkin selama kurun waktu beberapa hari atau beberapa minggu, ya kita makannya cuma sayuran doang, kita nggak makan daging. Jadi ini adalah jenis-jenis puasa ala Kristen. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, Kak, kalau misalnya puasa itu biasanya berapa lama sih, Kak? Aku masih nggak ngerti harus berapa lama. Nah, sebenarnya puasanya mau berapa lama itu terserah kita, bebas. Tergantung kita maunya berapa lama. Bisa 1 hari, bisa 8 jam, bisa 3 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, 40 hari, bebas. Kamu yang tentuin. Tapi saran saya ada selalu ingat, jangan langsung ekstrim. Jangan sampai kamu baru pertama kali mau coba puasa, tapi habis itu kamu langsung puasanya 40 hari, 40 malam. Hati-hati, jangan sampai nanti kesehatan kamu terganggu. Jadi coba dari awal, take the first step. Coba dari level 1, coba 8 jam dulu. Kalau misalnya 8 jam udah oke, baru kamu coba tingkatin jadi misalnya 1 hari. Kalau misalnya 1 hari udah oke, coba 3 hari. Kalau 3 hari udah oke, baru 1 minggu atau 1 bulan atau 40 hari. Intinya adalah coba dikit-dikit dulu. Jangan langsung bablas jangka waktu yang sangat panjang. Tapi kita coba sedikit demi sedikit dulu. Tapi intinya adalah kita coba dulu aja puasa.
Karena percaya ketika kita puasa, Tuhan akan menghargai dan akan mengirimkan bala bantuannya bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau belajar apa sih sebenarnya tujuan dari puasa atau apa aja sih yang harus kita perhatikan. Ada 4 yang mau aku bahas. Yang pertama adalah puasa itu, ketika kita puasa, yang harus kita lakukan adalah mengakui dosa kita. Ketika kita puasa, yang harusnya kita lakukan adalah mengakui dosa kita. Aku membacain ayat pada Yesaya 58 ayat 6. Dikatakan, bukan berpuasa yang ku kehendaki, maksudnya yang dikehendaki oleh Tuhan ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Teman-teman, ketika kita berpuasa, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Kalau selama ini masih ada dosa-dosa yang kita simpan dalam diri kita, ketika kita berpuasa, mengakulah sama Tuhan, jujur sama Tuhan, dan minta pertolongannya. Mungkin hari ini ada yang masih terbelit atau terbelenggu sama dosa kebohongan, masih suka bohong, atau mungkin masih suka mencontek, mungkin masih suka mencuri, mungkin masih suka mengeluarkan kata-kata negatif, kata-kata kasar, atau mungkin masih suka mendendam. Jadi kalau misalnya selama ini kita masih punya dosa-dosa, marilah kita berpuasa sambil mengakui dosa kita kepada Tuhan. Tuhan, maafin aku. Dan sepanjang aku berdosa ini, aku benar-benar minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong perbaharui hatiku ini. Aku nggak mau dikuasai sama dosa lagi. Jadi itu salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika kita berpuasa, yaitu kita berdoa, meminta Tuhan belas kasihan, meminta ampun dan meminta pertolongannya di dalam mengalahkan dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita lagi berpuasa, kita juga bisa minta kekuatan. Minta kekuatan. Kalau misalnya kita sedang menghadapi masalah atau mungkin sedang menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup dan kita sadar banget kita nggak bisa melewati masalah ini dengan kekuatan kita sendiri, yang bisa kita lakukan adalah kita berpuasa dan berdoa pada Tuhan. Tuhan, please help me. Please help me. Sama seperti Esther, sama seperti Daniel, ketika mereka punya masalah yang mereka sadar, this is too much for me, I cannot do this alone. Doa sama Tuhan sambil puasa. Tuhan, tolong aku. Karena sebenarnya puasa adalah bentuk kita merendahkan hati kita. Kita mengosongkan hati kita untuk mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku benar-benar cannot. Dengan kuatanku sendiri, gak bisa Tuhan. Aku benar-benar berserah penuh sama kuasa dari Tuhan. Kuasa yang begitu luar biasa. Mungkin aku gak bisa lihat, tapi aku percaya dampaknya jauh lebih besar dibandingkan tenaga dan usahaku sendiri. Jadi ketika kita puasa, kita bisa minta pertolongan kepada Tuhan untuk menolong kita di dalam menghadapi masalah-masalah kita. Yang ketiga adalah berdoa untuk orang lain. Kita bisa melakukan yang namanya doa untuk orang lain ketika kita sedang puasa. Kisah Para Rasul 14 ayat 23 mengatakan begini. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan panatua-panatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi ternyata di sini para orang-orang zaman dulu, orang-orang Kristen zaman dulu, mereka berpuasa dan berdoa bagi orang lain. Dan ini pun sesuatu yang sangat indah yang bisa setiap dari kita lakukan. Kita bisa berpuasa dan berdoa dengan tujuan buat doain orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita bisa doain teman kita yang belum kenal sama Tuhan. Kita tahu ada teman kita yang masih hidupnya dikuasai sama dosa, nyontek terus, mencuri terus, berbohong terus, ngatain orang terus. Nah, kita berdoa sambil berpuasa supaya Tuhan menyentuh hati teman kita tersebut dan hidupnya bisa diubahkan. Atau kita bisa juga berpuasa dan berdoa buat orang tua kita. Mungkin kita lihat orang tua kita lagi punya masalah. Mungkin ada masalah di dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaan, dalam hal usaha. Kita bisa doa sambil berpuasa untuk orang tua kita. Tuhan, tolong berkati papa dan mama. Tolong bantu mereka di dalam pekerjaan mereka. Atau mungkin kita bisa berdoa dan berpuasa buat teman kita yang sedang sakit. Kita tahu teman kita sedang sakit dan dia membutuhkan pertolongan kita. Ya kita doa sambil berpuasa untuk mereka. Tuhan, tolong kau sembuhkan temanku ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi itu adalah salah satu hal lain yang dapat kita lakukan selagi kita berpuasa, yaitu berdoa untuk orang lain. Nah, yang keempat adalah ketika kita berdoa dan berpuasa, kita juga bisa mendapat arahan dari Tuhan. Mendapat arahan dari Tuhan. Pada Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi ternyata ketika mereka berdoa dan berpuasa, Tuhan memberikan arahannya.
Tuhan kasih tahu what they should do, apa yang mereka seharusnya lakukan. Sama ketika kita berdoa dan berpuasa, Tuhan dapat memberikan pesan-pesan yang mungkin selama ini belum kita tahu atau belum kita mengerti. Dan ada satu poin tambahan lagi, tadi saya janji 4, tapi ternyata saya mencatat 5. Jadi poin kelima adalah puasa juga dapat membantu kita untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Bukan untuk dianggap rohani, melainkan untuk kenal Tuhan. Matius 6 ayat 16-18, dan kita akan tutup dengan ayat ini. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Teman-teman, ingat, kita berpuasa bukan supaya dianggap baik, bukan supaya dianggap rohani. Jangan sampai kita sombong ketika lagi berpuasa, kita malah nunjukin, aduh lemes nih, soalnya gue lagi puasa. Kita pengen tunjukin teman-teman kita bahwa kita rohani. Jangan teman-teman. Kita berpuasa bukan supaya dianggap baik oleh orang lain, tapi kita puasa karena kita tahu kita membutuhkan Tuhan. Kita berpuasa dengan tujuan untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Tuhan, aku berpuasa untuk merendahkan hatiku di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berpuasa untuk mengakui bahwa aku gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Maka itu, di tengah aku berpuasa, aku mau berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, aku berpuasa karena aku sayang sama orang-orang, bukan untuk menyombongkan diriku, melainkan aku pengen berdoa untuk temanku yang sedang sakit, temanku yang lagi dikuasai oleh dosa, untuk orang tuaku yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita berpuasa bukan untuk dianggap baik, melainkan untuk mengenal lebih lagi akan kasih Tuhan dan juga melihat kuasanya terjadi di dalam kehidupan kita. Aku percaya firman Tuhan hari ini bisa membantu setiap dari kita. Teman-teman, kalau misalnya selama ini belum pernah berpuasa, yuk kita coba puasa sedikit-sedikit aja. Kita mulai dari 8 jam sehari. Ada 3 jenis puasa. Ada puasa sebagian, puasa penuh, puasa biasa. Kita pilih salah satu, kita coba aja. Dan percayalah, ketika kita mau mencoba berpuasa, Tuhan akan menghargai dan Tuhan akan berikan bala bantuannya di dalam kehidupan kita. Apa yang kita doakan ketika kita sungguh-sungguh berdoa dengan penuh rasa percaya dan juga dengan tujuan yang mulia, Tuhan pasti yang akan menjawab dan menolong kehidupan kita.